Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Purwati dan berjumpa lagi di part 2. Kali ini adalah tentang bagaimana mempersiapkan penulisan untuk proposal PKM maupun PKMS ya, karena yang lalu kita sudah bahas bagaimana sih ya syarat-syaratnya sesuai dengan buku panduan edisi 13. Dan sekarang bagaimana cara ya penyusunan penulisannya ya agar proposalnya dapat disiapkan dengan baik dan nantinya diterima dan lolos ya untuk didanai dalam hibah PKM dan juga PKMS Kemenristek BRIN. Oke ya, nah nanti di dalam Simlitapmas ya Anda itu akan diberikan template ya untuk mempersiapkan proposal ya setiap tahunnya itu ketika sudah mulai menggunakan Simlitapmas itu diberikan template. Nah, tetapi sebelum ada template ya di sini kita siapkan dulu saja tidak apa-apa. Jadi nanti ketika sudah dapat template-nya nanti tinggal di copy paste karena pembukaan proposal itu mulainya tanggal 15. Nah, untuk template-nya karena kebetulan saya sudah ada jadi saya langsung bagikan kepada Anda semua biar sudah dapat dimulai dirancang ini proposal PKM dan juga PKMS-nya. Nah, yang pertama dari template-nya ya sesuai dengan buku panduan edisi 13 juga di sini Anda perlu mempersiapkan yang namanya ringkasan. Nah, ya, di dalam template di sana dibunyikan bahwa ringkasan ini maksimal 500 kata. Jadi ini yang saya perlu ingatkan dalam menulis proposal baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat karena kita menggunakan sistem ini jumlah kata betul-betul sangat penting. Ya, karena terdetek saja Anda tidak memenuhi jumlah kata, artinya Anda tidak mengikuti persyaratan, maka secara administrasi itu proposal langsung ditolak ya tanpa dicek oleh reviewer. Makanya ini penting. Nah, untuk ringkasan ini maksimal 500 kata saja ya. Nah, ringkasan untuk program kemitraan masyarakat ini isinya ya terdiri dari permasalahan mitra apa ya, tentunya kalau kita jelaskan permasalahan mitra ada nih nama mitranya di sana. Ya, solusi dari masalah itu tadi apa serta target luarannya. Target luarannya selain target luaran untuk memecahkan masalah mitra tadi, target luaran yang Anda janjikan dalam luaran wajib yang sebelumnya saya bacakan di part 1 itu wajib juga ada di sini. Kalau publikasi jurnal, jurnalnya di jurnal apa? Ya. Kalau media massa, media massanya di mana? Ya, dan segala macamnya. Nanti kita akan lihat langsung ke dalamnya. Nah, selanjutnya lagi di sini ada analisa situasi. Nah, untuk analisa situasi di sana dijelaskan bahwa analisa situasi itu hanya 2000 kata ya yang berisi uraian analisa situasi dari permasalahan mitra. Nah, isi analisa situasi apa saja? Yang pertama ya, untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif. Nah, sini Anda boleh lihat nih ya. Isinya katanya profil mitra yang dilengkapi dengan data, gambar ataupun foto situasi mitra ya, uraikan segi produksi dan juga manajemen usaha mitra ya, ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi oleh mitra yang produktif ekonomi ini. Nah, yang kedua untuk mitra yang mengarah ke ekonomi produktif atau calon wirausahawan tadi ya, yang pertama tentunya profil mitra juga ya, jelaskan potensi dan peluang usaha mitra, uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan juga manajemen usahanya seperti apa ya, ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi oleh mitra. Oke, nah yang ketiga untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi ya, yang harus Anda jelaskan yang pertama sama, uraikan lokasi mitra, kasus ya, yang didukung dengan gambar dan juga foto ya, ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi ya, kesehatannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air dan segala macamnya ya. Habis itu kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. Nah, ini masyarakat-masyarakat umum yang mana satu gitu ya yang Anda gunakan sebagai mitra yang non produktif secara ekonomi. Nah, jadi ini wajib dijelaskan di dalam analisa situasi. Nah, untuk membuat analisa situasi ini juga ya tadi saya sarankan Anda memang membutuhkan data mitra itu lebih dalam dan juga Anda memang menceritakan tentang mitra itu lebih dalam lagi ya, agar reviewer nantinya yakin ya bahwa mitra Anda ini benar-benar eksis, artinya benar-benar ada, dan juga mitra Anda ini memang layak untuk
berikan pendanaan ya melalui pemecahan masalah-masalah mitra yang ada tadi. Nah, jadi ini wajib buat di dalam analisa situasi. Makanya memang kalau misalkan datang ke mitra ya di awal itu foto aja semua yang ada di mitra. Nanti pada saat menguraikan analisa situasi ya kalau fotonya lebih dari satu itu boleh ya yang menyatakan bahwa memang mitra kita itu betul-betul ada dan juga layak untuk didanai. Nah, selanjutnya lagi ya Anda juga wajib menjelaskan permasalahan mitra. Permasalahan mitra mengikut pada butir-butir masalah prioritas yang dijelaskan dari yang tadi. Kalau yang non produktif ekonomi seperti apa, kalau yang produktif ekonomi ya maupun calon wirausahawan itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang produktif ekonomi tadinya saya jelaskan masalah mitra Anda tentunya terdiri dari ya produksi, manajemen ya, manajemen pengelolaan dan juga pemasarannya ya ataupun kualitas layanannya dan segala macam. Pokoknya kaitannya adalah dengan ekonomi ya daripada mitra tersebut. Tetapi kalau non produktif ekonomi itu kaitannya adalah tentang ya membantu ya penambahan fasilitas, memperbaiki fasilitas ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan ya dan segala macamnya. Nah, jadi jelaskan masalah-masalah dari segi ekonomi maupun non produktif ekonomi ya yang harus diselesaikan ya oleh pengusul PKM maupun PKMS ya. Nah, selanjutnya lagi ada bagian untuk menceritakan solusi permasalahan. Nah, untuk menceritakan solusi permasalahan ingat ya tadi setelah analisa situasi Anda punya masalah ya. Masalahnya kan tentu di poin-poinkan satu persatu. Masalah pertama apa, masalah kedua apa, masalah ketiga apa. Karena kan kalau PKM itu terdiri dari dua bidang ilmu yang berbeda, ya. Bidang ilmu satu, bidang ilmu dua. Makanya dalam menuliskan itu perlu dibuat poin-poinnya. Oke. Nah, nanti ketika membuat solusi permasalahan, buat poin-poin juga. Jadi solusi permasalahan satu ya untuk menjawab masalah yang pertama. Apa? Jelaskan. Ya, solusi permasalahan dua untuk menjawab masalah yang kedua apa? Jelaskan. Nah, jadi itu yang perlu dibuat di dalam menjelaskan solusi permasalahan. Karena di sini ya dia hanya 1.500 kata, tidak boleh lebih. Ya. Nah, di sini kan katanya tuliskan semua solusi yang ditawarkan ya oleh mitra. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. Ya. Nah, ini jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi itu apa? Ya, misalkan dari segi mitra yang produktif, Anda membuatkan pemasarannya ya yang berbasis teknologi digital dan segala macam. Artinya nanti luarannya apa? Ya, luarannya adalah misalkan sistem penjualan, sistem pemasaran, e-commerce dan segala macamnya. Nah, itu nanti dihasilkan dari masing-masing solusi. Nah, di sini juga ya setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan. Nah, jadi nanti ketika Anda membuat luaran ya misalnya dari segi luaran tersebut ya yang tadi ya peningkatan pemasaran secara online ya dari yang sebelumnya tradisional ya ataupun konvensional yang sekarang menjadi pemasaran online. Artinya di sana sudah terukur dengan jelas yang sebelumnya manual yang sekarang online. Jadi sudah ada perbedaannya ya. Atau misalkan Anda bisa mengukur ya memberikan luaran dari segi produksi misalnya ya. Yang pertama kalau untuk produksinya ya produksinya dengan menggunakan mesin lama ya itu kualitasnya sekian. Ya, kualitasnya itu hanya 85%, artinya masih banyak produk cacat yang dihasilkan ya. Nah, untuk yang menggunakan mesin yang lebih baru ya dari hasil PKM maupun PKMS ini tadi ya, ini bisa dipastikan kualitasnya itu sampai 100% ataupun 99% deh, artinya dia sudah mereduce yang namanya produk-produk yang cacat ya dari hasil produksinya ya, produksi mitra tadi. Nah, ini yang maksudnya dapat dikuantitatifkan. Kalau Anda bisa buat seperti ini di dalam proposal Anda, ini lebih bagus. Nah, yang ketiga ya uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan. Misalkan sebelumnya Anda ada ya membuat penelitian terkait dengan pembuatan mesin produksi kerupuk ya, kerupuk amplang misalnya ya. Nah,
Nanti pada saat PKM ya hasil riset Anda tersebut itulah yang diaplikasikan kepada masyarakat melalui program PKM ini ya. Jadi dasarnya adalah dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan di sini 2000 kata. Ya, metode pelaksanaan ini adalah terkait dengan ya bagaimana pelaksanaan Anda mulai dari awal sampai dievaluasinya program kemitraan masyarakat ini. Nah, biasanya secara umumnya metode pelaksanaan itu terdiri dari yang pertama yaitu tahap perancangan. Ya, tahap perancangan artinya ya dari hasil penelitian Anda tadi Anda rancang ya, Anda rancang apa yang akan Anda berikan untuk memecahkan masalah dari mitra tadi. Ya, perancangan. Entah itu sistem, entah itu teknologi, entah itu kalau penyuluhan berarti konsep ya penyuluhan dan segala macamnya dirancang. Selanjutnya lagi setelah perancangan tentu ada tahap pengimplementasian. Nah, ini yang umum memang digunakan di dalam program pengabdian kepada masyarakat ya. Yang kedua adalah implementasi. Jadi yang sudah dirancang tadi diimplementasikan. Ya. Nah, yang ketiga setelah diimplementasikan itu akan dikontrol ya, akan dikontrol bagaimana sejauh ini setelah diimplementasikan itu dijalankan, memang betul-betul dijalankan atau tidak ya. Nah, baru yang terakhir adalah bagaimana evaluasi ataupun keberlanjutan dari program ini. Makanya di sini ya langkah terakhir memang diminta bagaimana evaluasi pelaksanaan program. Ya. Nah, di sini juga ditampilkan nantinya ya bagaimana partisipasi mitra. Jadi Anda harus jelaskan juga bagaimana partisipasi mitra dalam program kemitraan masyarakat ini ya. Jadi mitra itu berperannya sebagai apa ya? Dan jika ada dana dari mitra itu digunakan untuk apa saja dan segala macam itu boleh dijelaskan di sini. Nah, untuk luaran kegiatan ini isinya adalah luaran wajib, luaran tambahan, ya tahun capaian, status pencapaian. Tapi karena ini monotahun, berarti semuanya harus tercapai di tahun ini. Nah, untuk luaran wajib, seperti yang tadi saya ingatkan, kalau untuk jurnalnya wajib jurnal apa, tentukan langsung, ya. Untuk media masanya itu mau kemana, ke koran mana, ya. Dan juga untuk video tentunya YouTube dan segala macamnya itu wajib dituliskan di dalam luaran kegiatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk melihat di sini bagaimana implementasi dari penulisan yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk ini saya berikan contoh satu ya yang sesuai dengan yang sesuai dengan format ya yang diberikan oleh proposal yang sesuai dengan format pengusulan untuk PKM maupun PKMS. Nah, yang pertama tadinya Anda harus menyediakan yang namanya ringkasan. Ringkasan kan tadi ingat terdiri dari 3. Yang pertama adalah terkait dengan masalah mitra. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat di sini yang telah dibuat, ya di sini mitranya adalah UKM pancing. Di sini ada masalahnya, ya masalahnya dari aspek permodalan. Terus masalahnya dari aspek teknologi pemasaran. Yang ketiga adalah masalahnya dari aspek manajerial. Nah, jadi udah dijelaskan di sini. Nah, yang selanjutnya lagi solusinya apa? Yang pertama apa? Ya, penambahan sampan mesin pancing, ya, pembuatan website, yang ketiga adalah pembuatan pembayaran online, ya, dan pembuatan aplikasi keuangan dan juga pelatihan manajemen kesehatan dan juga keselamatan. Jadi ini sudah ada solusinya. Ya, selanjutnya lagi yang ketiga adalah luaran yang wajib ada di sini. Nah, luaran Anda di mana? Ya, luarannya di sini adalah ya apa? Ya, luaran wajibnya apa? Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta pada jurnal apa? Ya, jurnal mata apa. Di sini juga publikasi media massa pada koran apa, ya, dan juga penayangan video melalui YouTube. Nah, jadi ringkasan begitu isinya. Ya, ingat ringkasan hanya 500 kata. Nah, yang selanjutnya lagi adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini Anda wajib menceritakan analisa situasi. Tadi kan 2000 kata, ya. Nah, untuk analisa situasi Anda wajib menceritakan masalah dari mitra. Dari mitra Anda tadi dulu apa analisa situasinya. Dan analisa situasi ini saya sarankan nanti jangan ngambang kemana-mana ceritanya. Nggak perlu cerita-cerita umum, langsung saja ke poin pentingnya. Di sini kan dia adalah UMKM di satu desa. Jadi di sini dijelaskan, ya, satu desa, ya desa wisata, ya yang mana UKM-nya adalah salah satunya UKM pancing ini tadi, dan juga di sini ya UKM pancingnya itu memiliki apa saja, detailkan sedetail-detail mungkin, ya. Nah, terus jasanya apa saja, ya. Habis itu nanti di sini
usahanya apa saja nih, usahanya apa saja ya, dan juga kondisi mitranya seperti apa. Nah nih, kondisi mitranya seperti apa, digambarkan di sini semua usahanya. Ya, nah selanjutnya lagi di sini nanti 1.2 Anda akan diminta untuk menceritakan masalah mitra. Ya, jadi masalah mitra apa saja? Ya, masalah mitranya di sini aspek permodalan, aspek teknologi pemasaran dan distribusi, dan juga aspek manajerial. Spesifikasikan masalahnya apa di sini. Nah, ya, oke, itu tadi. Nah, yang selanjutnya Anda diminta untuk menceritakan solusi dan juga target luarannya. Ya, solusi dan juga target luarannya tadi dimintakan solusi yang ditawarkan apa, habis itu target luarannya seperti apa, dan juga ada ukurannya. Jadi di sini saya buatkan dalam bentuk tabel saja. Nah, kalau masalahnya lingkup permodalan, solusinya apa? Kemukakan di sini. Jadi ini lebih jelas, ya. Nah, target luarannya apa? Ya, rencana dan indikator capaiannya seperti apa. Nah, di sini saya buat nih indikator capaiannya pakai persen-persen peningkatan. Jadi inilah yang kita janjikan nanti. Misalkan meningkatnya berapa persen. Ya, ini kita janjikan nanti ketika lolos didanai pada saat kita membuat laporan, ya laporannya wajib seperti ini. Ya, yang nantinya sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Ya. Nah, ini aspek teknologi pemasarannya seperti apa. Ya, aspek manajerialnya seperti apa. Nah, ini dia untuk solusi dan juga target luaran. Nah, yang selanjutnya lagi ya luaran yang harus dicapai. Nah, nanti buat seperti ini. Publikasi jurnalnya, jurnal apa, media masanya apa, video kegiatannya apa. Ya, indikator capaiannya tentu publish kah, sudah tayang kah, apakah. Jadi indikator capaian itu pengukurannya. Nah, selanjutnya lagi adalah metode pelaksanaannya. Ya, metode pelaksanaan seperti tadi saya bilang perancangan. Kalau di sini sebelum perancangan ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan dulu, baru perancangan, ya. Baru pendampingan dan juga implementasi, ya. Barulah yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini kan tidak ada ya kelayakan lembaga, ini tidak ada. Kalau dulu masih pakai, kalau proposal dulu itu masih pakai kelayakan lembaganya seperti apa. Ya, lembaga artinya LPPM-nya kita itu kelayakannya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat seperti apa. Nah, yang selanjutnya lagi ya, di sini kepakaran tim. Jadi diuraikan kepakaran timnya seperti apa. Jadi untuk menjawab persoalan ini, tiga-tiganya itu siapa yang punya pakar. Uraikanlah kepakarannya di sini. Nah, jadi jelas ya. Nah, yang selanjutnya lagi ya, biaya dan jadwal kegiatan. Ya, biaya dan jadwal kegiatan. Nih, ya, jadwal kegiatan nanti buatnya seperti ini. Nah, untuk peta kegiatan, nanti tinggal dibuat saja seperti ini, peta kegiatan. Nah, nanti ini adalah surat pernyataan dari mitra, ya. Jadi ada surat pernyataan dari mitra yang dibuat di sini. Nah, gambaran iptek itu dibuatnya seperti ini, ya. Iptek apa saja yang dihasilkan. Nah, website dan juga sistem informasi akuntansi keuangan. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan untuk penulisan ya proposal PKM ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan penulisan proposal PKM dan juga PKMS dengan baik agar lolos hibah untuk pendanaan Kemenristek BRIN tahun 2021. Terima kasih. Ya. Ya.